Usai pelantikan di siang hari ini, pemirsa, para menteri akan bertolak nanti menuju ke Istana Merdeka. Tadi prosesi pelaksanaan pelantikan dilaksanakan di Istana Negara. Kemudian nanti bergeser ke Istana Merdeka untuk melakukan foto bersama. Dan untuk melihat situasi terkini di Istana Kepresidenan sudah bergabung bersama kami ada Glory Nata. Glory, situasi di luar Istana Negara saat ini seperti apa? Karena ini prosesi untuk pelantikan sudah selesai, Glory. Ya, Anggi dan juga pemirsa, benar sekali bahwa hari ini Presiden Prabowo Subianto sudah selesai melantik ada 53 menteri dan juga ditambah 5 orang kepala lembaga. Di mana hari ini tadi mulai pukul 10 pagi dan terlihat berdasarkan keputusan Presiden nomor 133 tahun 2024, hari ini 53 orang menteri dan juga kepala lembaga tersebut sudah resmi menjadi pembantu Presiden begitu nantinya untuk 5 tahun ke depan. Tadi diantaranya ada 5 orang kepala lembaga termasuk Jaksa Agung, kemudian Kepala Badan Intelijen Negara, Kepala dan Wakil Kepala Staf Kepresidenan, kemudian ada Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan dan juga Ketua Dewan Ekonomi Nasional yaitu Luhut Binsar Panjaitan. Tadi nama-nama yang disebutkan ini tidak ada Menteri Sekretariat Kabinet yaitu Mayor Teddy Indrawijaya yang kemarin disebutkan menjadi Menteri Seskap. Ini tadi tidak disebutkan dan diganti menjadi Luhut Binsar Panjaitan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Kalau sebelumnya di era Presiden ke-7 Joko Widodo ini kabinetnya ada 34 menteri. Nah, di era Prabowo saat ini hingga 5 tahun ke depan kabinet Merah Putih ada 48 menteri dan juga 5 kepala lembaga setingkat menteri. Dan nanti pukul 3 sore waktu Indonesia bagian Barat, ini ada pelantikan 56 wakil menteri. Jadi total hari ini akan ada 109 orang menteri, kemudian kepala lembaga dan juga wakil menteri yang dilantik. Dan kalau kita melihat di era Prabowo Subianto ini ada 4 kementerian koordinator baru, yaitu diantaranya Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Permasyarakatan, kemudian Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, dan Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Jadi dari 48 kementerian ini 7 diantaranya merupakan kementerian koordinator. Karena kita tahu bahwa peran dari Menteri Koordinator ini menjadi sangat krusial begitu untuk memastikan kewenangan kementerian tidak tumpang tindih. Kemudian ada 14 kementerian baru dan juga ada beberapa perubahan-perubahan yang paling signifikan. Ada beberapa kementerian di era Jokowi yang dipecah menjadi 2 hingga kementerian baru. Di antaranya ada 3 kementerian koordinator yang dipertahankan juga, yaitu Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan diisi oleh Budi Gunawan, kemudian Kementerian Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno. Tapi ada 1 menteri yang dihapuskan yang tadi saya sebutkan, yaitu Kementerian Koordinator di era Joko Widodo. Yang dihapuskan adalah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Luhut Binsar Panjaitan saat ini menduduki sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Kemudian kementerian yang dipecah menjadi 3, diantaranya adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi atau Kemendikbud Ristek Dikti. Ini dipecah menjadi 3, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, kemudian Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, serta Kementerian Kebudayaan. Kemudian Kementerian Hukum dan HAM juga dipecah menjadi 3, Kementerian Hukum sendiri, kemudian Kementerian HAM, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Ada beberapa kementerian yang juga dipecah menjadi 2, diantaranya mulai dari Kementerian PUPR, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian UMKM, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta Kementerian Desa dan Pembangunan Tertinggal dan Transmigrasi, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan juga Kehutanan. Kemudian ada 2 kementerian juga yang berubah nama, yaitu diantaranya Kementerian Komunikasi dan Informatika, ini berubah namanya menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Kementerian Investasi BKPM menjadi Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM. Tentu saja Anggi dan juga pemirsa, dalam penyusunan kabinet ini dari Presiden Joko Widodo bersama dengan Gibran Rakabuming Raka ini sudah melalui beberapa tahapan, beberapa proses. Di antaranya mulai dari tanggal 14 sampai 15 Oktober dipanggil menteri dan juga wakil menterinya, kemudian ada pembekalan tanggal 16 sampai 17 di Hambalang Bogor, Jawa Barat, dan nanti usai pelantikan ini nanti di tanggal 25 hingga 27 Oktober selama kurang lebih 3 hari ini akan ada acara
pembekalan di Akademi Militer atau Akmil Magelang, Jawa Tengah, dan hal ini sudah dibenarkan oleh Menteri Sekretaris Negara yang terpilih Prasetyo Hadi. Dan nantinya di acara tersebut Prabowo akan menjelaskan sejumlah program prioritas disertai dengan petunjuk dan juga arahan teknis kepada masing-masing kementerian. Dan dengan ini sejumlah pekerjaan rumah menanti bagi para menteri dan besar harapan masyarakat di era Prabowo Gibran saat ini sama-sama membangun Indonesia menjadi lebih baik lagi. Anggi. Glory Nata, terima kasih atas laporan Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.